Semua dokter terbaik sudah angkat tangan. Seorang pria konglomerat yang dulu begitu berkuasa kini, hanya menunggu waktu di ranjangnya sendiri. Doa pun terasa percuma, dan seluruh rumah mulai percaya, keajaiban takkan datang lagi. Tapi di tengah keputusasaan itu, muncul seorang tukang kebun sederhana. Dengan tangan kasar dan pakaian lusuh, ia berkata pelan, "Izinkan saya mencoba untuk menyembuhkannya." Tawa dan ejekan pun pecah. Siapa yang percaya orang miskin bisa menyembuhkan penyakit yang dokter pun tak sanggup? Namun tak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, ia membawa warisan kuno, ramuan legenda yang hanya diketahui segelintir orang. Dan ketika tetes pertama ramuan itu menyentuh bibir sang konglomerat, dunia seakan berhenti berputar. Karena apa yang terjadi setelahnya, mengubah takdir segalanya. Langit sore tampak sendu di atas kediaman megah keluarga Wijaya. Rumah besar itu biasanya ramai oleh tawa, langkah para pelayan, dan suara piano lembut yang sering dimainkan Naila di ruang tengah. Namun hari itu, sunyi. Tak ada satupun suara yang berani memecah hening. Seolah seluruh udara di rumah itu sedang menahan napas. Di kamar utama, bau antiseptik bercampur dengan bunyi detak pelan dari mesin monitor. Di atas ranjang, terbaring seorang pria yang dulu dikenal tangguh, disegani, dan dikagumi banyak orang, Tuan Burhan Wijaya, pengusaha besar yang namanya menggema hingga ke luar negeri. Kini tubuh itu rapuh, kulitnya pucat, dan matanya tertutup rapat tanpa sedikit pun tanda kesadaran. Di sisi tempat tidur, duduk seorang wanita muda bergaun sederhana namun berkelas. Dialah Naila Wijaya, anak tunggal yang menjadi kebanggaan sekaligus cahaya hidup sang ayah. Rambut hitamnya terurai menutupi sebagian wajah yang sembab, karena terlalu lama menangis. Ia menggenggam tangan ayahnya yang semakin kurus, sementara suaranya keluar nyaris seperti bisikan. "Dokter, masih tidak ada perubahan, ya?" Seorang dokter berusia parubaya menunduk dalam diam sebelum menjawab pelan, "Kami sudah mencoba semua, Nona. Obat-obatan terbaru, terapi listrik, stimulasi saraf, tapi tubuh Tuan belum merespon. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Kata-kata itu menampar hati Naila. Ia sudah mendengar kalimat serupa berkali-kali dari dokter-dokter terbaik, bahkan yang didatangkan dari luar negeri. Namun mendengarnya lagi tetap terasa seperti luka yang baru saja dibuka. Matanya menatap wajah ayahnya yang diam. Dulu tangan itu begitu kuat. Tangan yang mengangkatnya saat jatuh dari sepeda, menuntunnya menyeberang jalan, mengajarinya cara berdiri tegak menghadapi dunia. Suara Naila bergetar, "Ayah, kau pernah bilang, tak ada badai yang benar-benar membuat kita runtuh. Kau bilang, asal kita bertahan sedikit lagi, langit akan cerah kembali. Jadi, tolonglah, Ayah, bangunlah. Aku masih membutuhkanmu." Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tapi lelaki yang dicintainya itu tetap diam. Dunia di dalam tidurnya seakan tak memberi jalan untuk kembali. Sementara itu, di luar kamar, suara-suara pelan mulai terdengar. Beberapa anggota keluarga besar berkumpul di ruang tamu, berbicara seolah tak ada yang sedang terbaring antara hidup dan mati di dalam rumah itu. Katanya dokter luar negeri pun bilang kemungkinan sembuhnya kecil sekali. Kalau begitu, kita harus segera bahas soal kepemimpinan perusahaan. Ya, pembagian saham juga. Jangan sampai ada perebutan nanti. Naila mendengar semuanya. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Mereka tak menunggu ayahnya sembuh, mereka menunggu ayahnya pergi. Ia ingin berteriak, tapi suara seolah membeku di tenggorokan. Dengan langkah gontai, ia menutup pintu kamar perlahan, memutus suara mereka yang menusuk hati. Di balik kaca besar yang menghadap taman belakang, seseorang memperhatikan semuanya dalam diam. Ardi, pria berkulit kecoklatan dengan pakaian kerja sederhana, berdiri tegak memegang alat kebun. Ia hanyalah tukang kebun keluarga Wijaya, namun tatapannya mengandung sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa iba. Ada kegelisahan, ada tekad, dan ada sesuatu yang selama ini tak pernah ia ungkapkan. Perasaan yang diam-diam tumbuh untuk Naila. Ardi menyaksikan gadis itu tumbuh sejak kecil. Berlari di taman, tertawa, menangis, hingga kini menangis di samping ayahnya yang sekarat. Melihat Naila yang kuat kini rapuh, membuat dada Ardi sesak. Tangannya mengepal perlahan. "Aku tidak bisa terus diam," bisiknya. Ada sesuatu yang ia tahu,
sesuatu yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Mungkin, sesuatu itu bisa menolong. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang mulai gelap di luar jendela. Ia tahu keputusannya akan tampak gila di mata orang-orang. Ia tahu, semua akan menertawakannya. Tapi kalau ia tidak mencoba, ia akan menyesal seumur hidup. Dengan langkah pasti, Ardi berjalan menuju pintu besar rumah itu. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, takdir mulai bergerak. Keesokan paginya, udara di rumah besar keluarga Wijaya terasa berat. Para tamu, kerabat, dan keluarga masih berkumpul di ruang utama. Sebagian pura-pura berduka, sebagian lagi sibuk membicarakan hal-hal yang tak seharusnya dibicarakan saat seseorang sedang berjuang di ambang maut. Jika kondisi Tuan Burhan tak membaik, ujar salah satu paman Naila datar, perusahaan harus segera punya pemimpin baru. Ya, jelas kita tidak bisa membiarkan saham jatuh hanya karena urusan pribadi. Suara sepupu Naila terdengar dingin dari balik layar laptopnya. Kalimat itu seperti pisau. Naila yang duduk di ujung ruangan hanya diam. Matanya kosong, pikirannya berantakan. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa seperti ruang sidang, penuh suara orang yang berpura-pura peduli. Di tengah percakapan penuh kepalsuan itu, pintu samping tiba-tiba terbuka. Masuklah seorang pria berpakaian sederhana. Bajunya masih berdebu, tangannya kotor, dan di salah satu genggamannya masih ada sarung tangan kerja. Dialah Ardi, tukang kebun keluarga Wijaya. Beberapa tamu langsung memandang sinis. Seolah kehadiran Ardi menodai kemewahan ruangan itu. "Kenapa tukang kebun boleh masuk ke ruang tamu keluarga?" bisik salah satu tante Naila pelan, tapi cukup keras untuk terdengar semua orang. "Tempat pekerja bukan di sini." Ardi hanya menunduk sopan. Ia tidak marah. Ia sudah terlalu sering dipandang rendah. Tapi hari ini, ia datang bukan sebagai pekerja. Ia datang membawa sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tatapannya mencari Naila. Gadis itu duduk di sudut ruangan, memegang cangkir teh yang tak sempat disentuh. Ardi menarik napas panjang. Suaranya pelan, tapi jelas, menggema di antara dinding yang dingin. "Non Naila." Semua kepala menoleh. Naila pun menatapnya, sedikit bingung, seolah tak percaya ada suara sehangat itu di tengah suasana yang begitu kaku. Ardi melangkah beberapa langkah, lalu berhenti. Ia tak ingin terlihat lancang. "Maaf jika saya tidak pantas berbicara di tempat ini," ucapnya lirih. "Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu." Ruangan langsung riuh. Paman Naila tertawa kecil, mengejek. "Tak perlu basa-basi. Katakan cepat, Ardi. Tukang kebun juga punya jam kerja, bukan?" Beberapa tamu lain ikut tertawa. Tawa yang sinis. Tawa yang tak tahu rasa. Tapi Naila mengangkat tangannya, satu isyarat sederhana yang cukup untuk membuat semuanya diam. Ia menatap Ardi, kali ini dengan rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. "Apa yang ingin kau katakan?" tanyanya lembut. Ardi menatap balik, dalam-dalam. Di mata Naila, ia melihat kesedihan, kelelahan, dan ketakutan yang luar biasa. Tapi di balik itu semua, ia juga melihat cinta, cinta seorang anak pada ayahnya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya tahu cara yang mungkin bisa membantu menyembuhkan Tuan." Ruangan langsung meledak. Suara tawa dan ejekan saling bersahutan. "Apa?" Salah satu sepupu Naila tertawa keras. "Kau mau nyiram ayahnya pakai pupuk? Atau mau menanam harapan di dadanya?" Yang lain menimpali, dokter ahli dari luar negeri saja menyerah. "Kau pikir siapa dirimu?" Namun Ardi tetap tegak. Tatapannya tidak bergeming. "Tidak semua penyakit bisa disembuhkan oleh obat kimia," ujarnya tenang. "Ada penyakit yang berasal dari dalam tubuh, dari darah, dari urat yang tersumbat. Saya tahu cara meracik ramuan herbal dan terapi urat. Saya belajar dari kakek saya, orang yang dulu pernah diselamatkan oleh Tuan sendiri, puluhan tahun lalu." Sekejap ruangan hening. Semua mata menatap Ardi dengan berbagai ekspresi. Heran, curiga, sinis. Paman Naila mengibaskan tangan. "Omong kosong. Kalau kau memang punya kemampuan sehebat itu, kenapa kau cuma tukang kebun?" Ardi tersenyum kecil. Bukan senyum menantang,
tapi senyum orang yang sudah lama mengerti dunia. Karena tidak semua orang hidup untuk mengejar kekayaan, jawabnya lembut. Ada yang memilih hidup dengan rasa terima kasih. Kalimat itu menghantam sesuatu di dalam hati Naila. Kejujuran dalam suaranya membuat napasnya tercekat. Tapi tetap saja, ada rasa takut. Bagaimana jika semua ini hanya harapan palsu? Bagaimana kalau cara itu justru membahayakan ayahku? Tanyanya pelan. Ardi menatapnya lembut. Tatapan yang sama seperti saat dulu ia melihat Naila kecil berlari di taman bunga. Saya tidak akan berani berbicara kalau saya tidak yakin, katanya mantap. Saya hanya ingin membalas budi keluarga kalian. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara mesin monitor dari kamar ayah Naila terdengar dari kejauhan, detak pelan, seolah mengingatkan bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Naila menunduk. Tangannya gemetar. Bukan karena ia tidak percaya pada Ardi, tapi karena ia takut percaya lagi. Takut berharap. Takut kecewa. Namun di benaknya terngiang suara ayahnya, kita tidak boleh menutup pintu yang belum kita coba. Naila mengangkat wajahnya, menghapus air mata yang menetes. Suara itu keluar pelan, tapi tegas. Jika ini satu-satunya harapan yang tersisa, maka aku akan mengambilnya. Seketika ruangan berguncang oleh keterkejutan. Bibi Naila langsung berdiri, suaranya meninggi. Naila, kau sudah kehilangan akal sehatmu. Tapi Naila menatap mereka satu persatu. Wajahnya tak lagi rapuh. Ada keteguhan di sana, keteguhan seorang anak yang mencintai ayahnya lebih dari segalanya. Aku tidak butuh restu kalian, katanya dengan nada tenang tapi tajam. Ayahku adalah tanggung jawabku. Kalau kalian tidak setuju, silakan pergi dari rumah ini. Sun. Tak ada yang berani menjawab. Dan di antara keheningan itu, Ardi menunduk hormat. Hari itu, untuk pertama kalinya, seorang tukang kebun dan seorang pewaris keluarga konglomerat berdiri di sisi yang sama, mempertaruhkan segalanya demi satu hal, harapan. Naila menoleh ke arah Ardi. Tatapannya lembut, berbeda dari sebelumnya. Ardi, tolong bantu aku. Suara itu pelan, nyaris bergetar, tapi penuh makna. Ardi menunduk dalam, menahan sesuatu di dadanya yang terasa sesak. Dengan seluruh hidupku, aku akan berusaha, jawabnya tulus. Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, takdir mulai menulis babak baru dalam kehidupan mereka. Malam turun perlahan di atas rumah megah keluarga Wijaya. Lampu-lampu kristal bersinar hangat, tapi suasananya tetap dingin. Setiap cahaya seolah bukan membawa harapan, melainkan menjadi pengingat bahwa waktu semakin sempit. Di kamar utama yang beraroma antiseptik, Naila duduk di sisi tempat tidur ayahnya. Jemarinya menggenggam tangan ayahnya erat. Seolah jika ia melepaskannya, maka ayahnya akan hanyut pergi meninggalkannya untuk selamanya. Bunyi monitor jantung berdetak pelan, teratur tapi lemah. Dulu suara itu biasa saja, kini terdengar seperti hitungan mundur kehidupan. Dari luar kamar, langkah pelan terdengar. Ardi berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Ia ragu untuk masuk, tak ingin mengganggu, tapi juga tak ingin membiarkan Naila menghadapi semuanya sendirian. Dari celah pintu, ia melihat gadis itu menyandarkan kepala di tepi kasur, mata tertutup namun jelas belum tidur. Napasnya berat, wajahnya lelah. Non Naila, panggil Ardi perlahan. Naila membuka mata pelan. Tatapannya sayu, tapi kali ini tak ada penolakan di sana. Masuklah, katanya lirih, lemah tapi jelas. Ardi melangkah perlahan, berhenti beberapa langkah dari tempat tidur. Ia tetap menjaga jarak, menjaga batas yang selama ini ia hormati. Apakah kau yakin ingin aku melakukan ini? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu bukan keraguan terhadap dirinya, tapi terhadap luka di hati Naila, luka yang belum sembuh, tapi harus dihadapi lagi malam itu. Naila mengusap ujung matanya yang masih basah. Dokter-dokter itu sudah menyerah, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi aku tidak boleh menyerah. Jika masih ada satu kesempatan, sekecil apapun itu, aku harus mencobanya. Ardi menatap gadis itu lama. Ada rasa hormat yang dalam, lebih besar dari kata-kata. Baiklah, katanya tenang. Tapi aku butuh izin dari keluargamu. Tanpa persetujuanmu sebagai ahli waris utama, aku tidak bisa melakukan apapun. Naila terdiam.
Ia tahu betul artinya itu. Mereka harus kembali menghadapi keluarga besar, orang-orang yang lebih peduli pada harta daripada kehidupan. Beberapa saat kemudian, ruang tamu kembali menjadi arena ketegangan. Keluarga besar berkumpul, sebagian untuk formalitas, sebagian lagi untuk mengamati, menunggu siapa yang akan menjadi pewaris berikutnya. Begitu Naila dan Ardi muncul, semua mata tertuju. Paman Naila bersedekap, nadanya dingin. Aku harap kau tidak membuat keputusan gegabah, Naila. Namun Naila tak lagi rapuh. Tatapannya tegas, suaranya stabil. Aku sudah memutuskan, ucapnya mantap. Ardi akan mencoba mengobati ayah. Seketika ruangan pecah oleh suara keberatan. Tidak masuk akal, seru salah satu sepupunya. Ini bisa membahayakan nyawa tuan, ujar yang lain. Tante Naila bahkan berdiri sambil menunjuk tajam. Kau mau mempermalukan keluarga ini hanya karena percaya pada tukang kebun. Namun Naila berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Jika kalian benar-benar peduli pada ayah, katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Kenapa kalian tidak menawarkan satu pun solusi? Kalian hanya duduk dan menunggu warisan, bukan berjuang untuk nyawanya. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti petir. Sebagian menunduk malu, sebagian terdiam membeku. Tapi ada juga yang masih mencoba bertahan di balik gengsi dan nama besar keluarga. Naila menatap Ardi lalu menatap keluarganya lagi. Aku percaya pada ketulusan seseorang yang tidak pernah meninggalkan kami, meski tak pernah dianggap. Ruangan terdiam. Ardi menunduk, bukan karena kalah, tapi untuk menutupi rasa haru yang menyeruak di dadanya. Dalam hidupnya, ia terbiasa diabaikan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mempercayainya. Paman Naila akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, katanya ketus. Jika kau ingin menanggung risikonya, tanggung sendiri akibatnya. Naila mengangguk mantap. Aku sudah siap menanggung apapun. Aku tidak membutuhkan persetujuan siapapun lagi. Tak ada yang berani menjawab. Keputusan sudah diambil. Setelah ruangan kembali sepi, Naila dan Ardi berjalan menuju kamar utama. Di sana, hanya ada mereka berdua, dan lelaki yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Suasana hening. Tidak ada suara selain detak pelan dari mesin monitor dan desah napas yang lemah. Naila berdiri di sisi ayahnya, menunduk dan berbisik pelan di dekat telinganya. Ayah, aku tahu kau masih berjuang. Aku tahu kau masih ingin bersamaku. Jadi kumohon, bertahanlah sedikit lagi. Aku sedang menjemput harapan. Air mata jatuh di punggung tangan ayahnya. Namun kali ini bukan hanya kesedihan, melainkan keyakinan yang lahir dari cinta. Ardi menyiapkan segalanya di meja kecil. Kain bersih, beberapa ramuan tradisional, dan buku catatan tua warisan kakeknya. Ia menatap Naila sejenak, lalu berkata pelan, "Non Naila, ini baru permulaan. Prosesnya tidak akan mudah. Tapi jika Tuhan berkehendak, masih ada harapan." Naila mengangguk. Matanya tidak lagi dipenuhi rasa takut. Yang tersisa hanyalah keberanian seorang anak yang mencintai ayahnya lebih dari apapun di dunia ini. "Lakukan, Ardi," katanya dengan suara mantap. "Aku percaya padamu." Dan untuk pertama kalinya, kepercayaan itu bukan sekadar kata. Ia tumbuh pelan, hangat, lembut, seperti cinta yang belum pernah terucap, tapi telah lama hidup di antara mereka. Pagi itu datang dengan ketenangan yang berbeda. Udara di taman belakang terasa lembut, nyaris suci. Embun di ujung daun berkilau pelan, memantulkan cahaya mentari pertama yang menembus ranting. Burung-burung kecil bersahutan lirih, seolah mereka tahu, ada sesuatu besar yang akan terjadi hari ini. Naila berdiri di balik pintu kaca yang menghadap taman. Ia terdiam, memperhatikan sosok Ardi yang tengah berjongkok di antara tanaman. Gerakannya perlahan, hampir seperti doa. Jari-jarinya menyentuh tiap daun dengan hati-hati, seolah setiap helaian memiliki makna yang tak ternilai. Tanaman itu tumbuh rimbun, hijau pekat, dengan aroma lembut yang menenangkan hati. Setiap pagi Ardi selalu merawatnya, menyiram, memangkas, dan menatapnya lama, seperti sedang berbicara tanpa kata. Tapi Naila baru sadar hari ini, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas. Ia melangkah pelan, mendekat sambil bertanya lembut.
"Ardi, tanaman ini sebenarnya apa?" Ardi menoleh perlahan. Tatapannya mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada kenangan, ada rasa syukur, dan ada luka yang perlahan sembuh. "Namanya herba aruna," ujarnya lirih. "Tanaman langka. Ia tak bisa tumbuh di sembarang tempat. Ia hanya hidup kalau dirawat dengan hati." Naila terdiam. Kalimat itu seperti menggema di dada. "Jadi, ayah yang menanamnya, kan?" tanyanya pelan. Senyum tipis muncul di wajah Ardi. "Iya. 5 tahun lalu, sepulang beliau dari perjalanan ke desa terpencil di perbatasan." Ardi menatap tanaman itu, matanya lembut namun dalam. "Kakek saya dulu sakit keras. Dokter di kota menolak menanganinya. Semua bilang tak ada harapan lagi. Tapi ayahmu datang. Tanpa diminta, tanpa bayaran. Ia cuma berkata, selama seseorang belum menyerah, harapan masih ada." Naila menutup mulutnya. Air matanya menetes tanpa suara. Ia mengenal kalimat itu, karena ayahnya sering mengucapkannya padanya saat kecil. Ardi melanjutkan dengan suara serak. "Beliau belajar tentang tanaman ini dari penduduk desa. Membawa beberapa batang ke kota. Dan hanya satu yang berhasil tumbuh, tanaman yang kau lihat ini." Naila menunduk, menyentuh daun itu lembut, seolah sedang menyentuh bagian dari ayahnya yang masih hidup di sana. Sebuah kenangan yang berakar dan tumbuh dalam keheningan. Ardi mulai bekerja. Ia memilih beberapa daun dengan teliti, mencucinya pelan, lalu merebusnya di panci kecil yang ia bawa sendiri. Uapnya mengepul, membawa aroma wangi yang hangat dan menenangkan. Naila memperhatikan dari samping. Tapi yang membuat hatinya bergetar bukanlah uap itu, melainkan ekspresi Ardi. Ia bekerja bukan karena ingin dilihat, tapi karena rasa terima kasih yang begitu tulus. "Ardi," panggil Naila pelan. Ia menoleh, menunggu. "Aku tidak pernah tahu semua ini." Ardi tersenyum kecil. "Karena saya tidak pernah berniat menceritakannya." "Kenapa?" "Karena kebaikan tidak perlu diumumkan, Naila," jawabnya tenang. "Yang penting, bagaimana kita menjaganya agar tetap hidup." Kata-kata itu menembus hati Naila. Ia menunduk. Suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. "Mungkin selama ini aku yang tidak pernah benar-benar melihatmu." Ardi diam. Tapi dalam diam itu, ada makna yang lebih dalam dari 1000 kalimat. Setelah ramuan siap, Ardi membawanya ke kamar ayah Naila. Naila mengikuti di belakang. Langkahnya lebih mantap. Masih takut, tapi kali ini ia punya alasan untuk berharap. Ayahnya terbaring di ranjang, tubuhnya lemah, tapi wajahnya lebih tenang dibanding kemarin. Ardi menaruh kain hangat di dada dan bahunya, membuka aliran pernapasan, mengusap perlahan seperti seseorang yang sedang menghormati sesuatu yang suci. Naila berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan ayahnya erat. Tapi kini ia tidak sekadar menunggu, ia berdoa. Ardi berbisik pelan, nyaris seperti berbicara pada jiwa yang masih bertahan. "Pak, sekarang giliran saya membalas budi. Jadi, bertahanlah sedikit lagi." Ia meminumkan ramuan itu perlahan, sendok demi sendok. 10 detik, 30 detik, 1 menit berlalu. Naila menahan napas, jantungnya berpacu cepat. Lalu jari ayahnya bergerak. Pelan. Sangat pelan. Air mata Naila jatuh deras. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan teriak bahagia. "Ardi, dia merespon." Ardi tidak menjawab dengan kata, tapi matanya basah. Ia menatap Naila dengan senyum tenang dan berkata, "Ini baru awal, Naila, tapi kita punya harapan." Dan pagi itu, di antara embun yang memantulkan cahaya dan udara yang mulai hangat, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Naila tidak merasa sendirian lagi. Hari berganti. Ramuan dari tangan Ardi terus diberikan dengan sabar, setetes demi setetes, setiap hari tanpa henti. Dan seperti mukjizat kecil yang tumbuh diam-diam, kondisi ayah Naila mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Gerakan jari yang dulu kaku kini perlahan bergerak. Gerakan itu menjadi gumaman samar, lalu berubah menjadi hembusan napas yang membawa sebuah nama. Naila. Suara itu begitu pelan dan serak, tapi cukup untuk membuat Naila berlutut di samping ranjang. Air matanya pecah tanpa suara. "Papa, Papa dengar aku,
"Papa lihat aku," katanya lirih sambil menggenggam tangan ayahnya erat, seolah takut keajaiban itu akan menghilang jika ia melepaskannya. Ayahnya yang masih lemah menatap putrinya dengan pandangan penuh kasih. Lalu, dengan sisa tenaga, ia menoleh ke arah Ardi yang berdiri satu langkah di belakang Naila. Di mata itu ada pengakuan. Ada ucapan terima kasih yang tak perlu diucapkan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar terima kasih. Seolah ia tahu sesuatu yang bahkan Naila sendiri belum menyadarinya. Setelah hari itu, pemulihan berjalan jauh lebih cepat dari dugaan siapapun. Dokter yang dulu berkata, "Mustahil," kini hanya bisa terpaku, menatap layar monitor dengan mata tak percaya. "Ini luar biasa," gumam salah satu dokter senior dengan nada takjub. Tidak ada penjelasan medis yang bisa menjelaskan keajaiban ini. Tapi fakta tak bisa dibantah, ayah Naila perlahan kembali. Naila hanya tersenyum kecil sambil menatap Ardi. Tatapan itu tak lagi berisi ragu, tak hanya rasa terima kasih, melainkan sesuatu yang lebih halus, perasaan yang mulai hidup. Sore itu, ketika ayahnya sudah cukup kuat untuk beristirahat, Naila dan Ardi berjalan perlahan di taman belakang. Tanaman herba Aruna bergoyang lembut tertiup angin, seolah ikut mendengarkan percakapan dua hati yang sedang belajar bicara. "Ardi," suara Naila pelan, nyaris seperti bisikan. Pria itu menoleh, menunggu dengan sabar. "Aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi rasanya, kata-kata itu tidak cukup." Ardi tersenyum sederhana seperti biasa. "Saya tidak pernah mengharapkan ucapan terima kasih," jawabnya tenang. Naila menarik napas panjang, mencoba menahan sesuatu yang bergetar di dadanya. Dan justru karena itu, semuanya terasa lebih berarti. Ada hening di antara mereka. Tapi bukan hening yang canggung, melainkan hening yang hangat, seolah dua jiwa berbicara tanpa suara. "Selama ini," lanjut Naila pelan, "aku hanya melihatmu sebagai seseorang yang bekerja di rumah ini. Yang selalu ada, tapi tidak pernah benar-benar kulihat." Ardi tidak membalas, hanya menatap lembut, membiarkan Naila bicara. "Aku tidak tahu, kalau kamu juga pernah terluka. Kalau kamu punya cerita. Kalau ayahku pernah menolong keluargamu, dan kamu menyimpannya dalam hati, lalu merawatnya, seperti kamu merawat tanaman ini." Angin lembut berhembus, mengangkat helai rambut Naila. Ardi menarik napas perlahan. "Naila," katanya pelan, "saya tidak pernah menunggu untuk dipahami. Saya hanya ingin menjaga apa yang pernah diberikan." Naila menatapnya, matanya basah. "Tapi sekarang, aku melihatmu, Ardi. Aku benar-benar melihatmu." Tatapan mereka bertemu. Bukan tatapan cinta yang tiba-tiba meledak, tapi tatapan dua orang yang sama-sama belajar memahami. Cinta yang tidak terburu-buru, tapi nyata. Ardi menunduk sedikit, suaranya berat. "Naila, kita berasal dari dua dunia yang berbeda." "Aku tahu," jawabnya lembut, "tapi dunia bisa berubah, pelan-pelan. Tidak harus sekarang." Ia tersenyum hangat. "Untuk saat ini, izinkan aku berada di dunia yang sama denganmu, setidaknya di taman ini." Ardi terdiam. Lalu tersenyum, kecil namun penuh makna. "Saya akan di sini, selama itu yang kamu inginkan." Beberapa minggu kemudian, ayah Naila sudah bisa duduk di kursi roda. Setiap pagi ia menikmati udara taman, menghirup aroma tanaman yang dulu ia bawa sendiri dari desa. Kini, tanaman itu bukan sekadar tumbuhan. Ia adalah simbol kehidupan, harapan, dan cinta yang tumbuh dari kebaikan masa lalu. Naila duduk di satu sisi, Ardi di sisi lain. Dari kejauhan, mereka tampak seperti keluarga kecil yang tenang dan utuh. Ayah Naila menoleh pelan. "Neil," katanya lirih, "jagalah dia baik-baik." Naila terkejut. "Papa." Ayahnya tersenyum. Senyum yang penuh arti, penuh restu. "Beberapa hal lebih berharga dari status dan harta. Kau akan mengerti nanti." Air mata kembali jatuh di pipi Naila, tapi kali ini bukan tangisan sedih. Ardi menunduk, wajahnya memerah sedikit. Mereka tidak berpegangan tangan, tidak mengucapkan cinta, tapi keduanya tahu, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Setiap pagi, mereka minum teh bersama di taman. Mereka berbicara pelan tentang matahari, tentang angin, tentang kehidupan, tentang kehilangan,
dan tentang rasa syukur yang membawa mereka ke titik ini. Dan tanpa mereka sadari, perasaan itu tumbuh, tidak tergesa, tidak diumumkan, tidak dipaksa. Seperti tanaman kecil yang dibiarkan hidup oleh waktu dan kasih sayang, ia tumbuh menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Sesuatu yang disebut cinta, yang tumbuh, diam-diam. Semua dokter terbaik sudah angkat tangan. Seorang pria konglomerat yang dulu begitu berkuasa kini, hanya menunggu waktu di ranjangnya sendiri. Doa pun terasa percuma, dan seluruh rumah mulai percaya, keajaiban takkan datang lagi. Tapi di tengah keputusasaan itu, muncul seorang tukang kebun sederhana. Dengan tangan kasar dan pakaian lusuh, ia berkata pelan, "Izinkan saya mencoba untuk menyembuhkan ayahmu." Tawa dan ejekan pun pecah. Siapa yang percaya orang miskin bisa menyembuhkan penyakit yang dokter pun tak sanggup? Namun tak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, ia membawa warisan kuno, ramuan legenda yang hanya diketahui segelintir orang. Dan ketika tetes pertama ramuan itu menyentuh bibir sang konglomerat, dunia seakan berhenti berputar. Karena apa yang terjadi setelahnya, mengubah takdir segalanya. Semua dokter terbaik sudah angkat tangan.